Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan berbagi ilmu, insya Allah, yang pada hari ini kita akan membahas hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya Fika Tauhida selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada malam hari ini. Ke teman-teman, langsung saja dilanjut kepada presentator pertama, yaitu Saudari Suci Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Baik, terdengar. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Nah, pembagian hadis ditinjau dari sandarannya. Nah, di sini ada pembagian hadis ya yang ditinjau dari sandarannya. Nah, di sini ada dua, yaitu menurut Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada namanya juga yang dari Nabi SAW itu disebut dengan hadis nabawi. Sedangkan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan hadis qudsi. Mengapa dinamakan hadis qudsi? Dinamakan qudsi karena asal dari kata qudsi itu adalah suci. Karena ia bersumber dari Allah yang Maha Suci. Dinamakan hadis karena Nabi yang menyampaikan yang disandarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis qudsi itu disebut hadis karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebut hadis qudsi karena dinisbahkan pada kalimat kudus atau qudsi, salah satu nama Allah yang artinya suci, karena hakikat hadis qudsi bersumber dari Allah yang Maha Suci atau kudus. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Rahmawati. Selanjutnya, poin berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Suci Jauharoh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Suci Rahmawati. Definisi hadis qudsi, yaitu kullu qaulin adhafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilallah azza wajal, yang artinya segala perkataan yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Hadis qudsi diartikan sebagai berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Bentuk-bentuk periwayatan hadis qudsi yaitu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah yaqulullahu azza wa jal. Nabi bersabda, Allah berfirman. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih fima rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki ar-rabbih azza wa jalla yaqulu. Rasulullah menceritakan dari Tuhannya, dia berfirman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Jauharoh. Poin selanjutnya akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh presentator ketiga, yaitu Saudari Wardah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu contoh hadis qudsi. Di sini tertera hadis, yaitu hadatsani Harmalah bin Yahya Tajibi, akhbarana bin Wahbin, akhbarani Yunus bin Syihabin, akhbarani Sa'id bin Musayyaba, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla kullu amali bani adam lahu illa siyamu wa huwa li wa ana ajzi bihi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi likhulfahu famisaimi atyabu indallahi min rihil miskin, yang artinya menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tajibi, memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab, memberitahukan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, memberitahukan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Demi jiwa Muhammad yang berada pada genggamannya, mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Wardatul Jannah. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wildan Ahmad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama itu ada hadis nabawi. Hadis nabawi, Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan. Ini perbedaannya ya. Terus yang kedua, pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Lafal dan maknanya dari Nabi Muhammad. Lalu redaksi hadis tidak menggunakan ungkapan orang pertama atau dalam kurung aku. Dan yang kedua itu ada perbedaan hadis qudsi. Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri. Yang kedua hanya memberitakan perkataan. Yang ketiganya maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi. Redaksi hadis menggunakan ungkapan orang pertama, aku. Ya, dalam kurung Allah, hai hambaku. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kitab-kitab hadis qudsi, yang pertama ada Al-Kalimul At-Thayyibah karya Ibnu Taimiyah. Dan kedua ada Al-Ithafat ya, As-Saniyah bi Al-Hadits Al-Qudsiyah karya Abdul Rauf Al-Manawi. Yang ketiga ada Adab Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Ahmad Asy-Syarbashi. Yang keempat ada Al-Hadis Al-Qudsiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir dan lain-lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Wildan Ahmad. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ulangi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya akan langsung membacakan rangkuman atau... Mohon maaf, moderator. Ya, baik. Saudari Imelda Fitriana akan bertanya. Iya, baik. Dipersilakan kepada Saudari Imelda untuk memaparkan pertanyaannya.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya apa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Imelda. Mungkin akan saya tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin tidak ada ya teman-teman. Jadi pertanyaan dari Saudari Imelda akan dijawab langsung oleh Saudari Suci Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Imelda. Saya ulangi pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran ya. Bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian, alias maknanya berasal dari Allah, namun lafaznya berasal dari Nabi. Bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Bagaimana Saudari Imelda Fitriana, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya baik. Saya akan langsung membacakan kesimpulan dari materi-materi yang telah dipaparkan, teman-teman. Jadi tadi kita membahas hadis qudsi dan hadis nabawi. Jadi yang tadi dibahas adalah hadis qudsi adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, namun jenis firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuk Al-Qur'an. Hadis qudsi tetap sebuah hadis, hanya saja Nabi Muhammad SAW menyandarkan hadis qudsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, perkataan Allah Subhanahu wa taala itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan redaksi dari diri beliau sendiri. Kemudian hadis nabawi adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan maupun sifat. Baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin cukup sekian, langsung saja saya tutup materi pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.